كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita membuka majelis kita tentunya dengan senantiasa memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Di kesempatan siang Ahad yang berbahagia ini, kita masih dimudahkan oleh Allah langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ini, untuk memakmurkan masjid kita ini dengan kegiatan yang mendatangkan pahala buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh di sisinya. Allah jadikan dia sebagai seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan bahasan tentang adab-adab muasyarah lil ikhwan, ya. Adab-adab yang berkaitan dengan pergaulan kita dengan saudara kita seiman. Di mana kemarin sudah disampaikan bahwasanya persaudaraan dalam Islam ini akan kita bawa pengaruhnya bukan sekedar di dunia tetapi sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman akrab pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, nanti akan menjadi apa? Adu, menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Terputus. Ya, bahkan menjadi apa? Musuh. Illa al-muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Maka di sini ada isyarat kata para ulama, orang-orang yang berteman karena landasan takwanya kepada Allah akan dikekalkan oleh Allah sampai apa? Saling satu dengan yang lainnya memberikan syafaat. Ya. Maka dari ayat ini kata para ulama kita jelas disuruh kita menjaga pergaulan di antara kita dengan saudara kita seiman. Jangan sampai satu menyakiti yang lainnya, jangan sampai satu meremehkan yang lainnya, atau jangan sampai justru malah kita yang paling fatal malah menjadikan selain daripada orang-orang mukmin sebagai teman dekat kita. Ini jelas berbahaya. Karena mereka justru bukan sekedar, bukan hanya tidak mampu menolong kita, tapi justru menarik kita ke neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah, Muslim Biker ini satu wadah di mana kita bersama dalam iman.
Dalam perjalanan-perjalanan kita ada yang saling nasihat menasehati, ada yang saling berta'awun di atas kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsm wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Maka jaga nih pertemanan kita di Muslim Biker. Ya, guru kita senantiasa berulang kali menyampaikan kepada kita, ini hanya sarana biker Muslim, tetapi yang paling penting bagaimana sarana ini menjadi jembatan bagi kita untuk tetap bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beberapa adab mesti dijaga. Ya, beberapa hal mesti diperhatikan. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, di antara adab bergaul dengan sesama ikhwan, kita pilih ikhtiyarul rafiq wal jalis. Ya, pandai-pandai memilih pertemanan, ya, teman dekat dan juga teman duduk. Enggak boleh sembarangan kita berteman yang dekat kecuali dengan sesama mukmin yang kalau kita pandang mengingatkan diri kita tentang Allah. Ya, sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tahukah kalian, Nabi bertanya pada para sahabat, siapa orang yang paling terbaik di antara kalian? Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara ciri orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang idza ru'usahum, apabila dia dipandang mengingatkan zikirullah, mengingatkan kepada Allah. Kalau kita memandang teman kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandang teman kita jadi ingat, ya Allah, pengennya baca Quran. Kan gitu? Nah, ini saksikan, ini orang yang terbaik di antara manusia. Dan tahukah kalian orang yang paling buruk di antara kalian, kata Nabi SAW? Para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, di antara ciri orang yang terburuk di antara kalian yang salah dalam memilih teman. Ya, yang apabila dipandang justru mengingatkan kalian kepada itsm, kepada dosa. Maka jadilah kita wajah-wajah yang mengingatkan orang itu akan ketaatan kepada Allah. Jangan justru menjadi sebab seseorang itu kalau memandang kita menjadi berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Maka pilih teman, ya, pilih majelis, pilih teman duduk, teman-teman yang yang soleh. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu ditakar dari agama temannya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhali. Ya, kata Nabi SAW, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman duduknya, siapa teman majelisnya. Karena agama diukur dari teman dekatnya. Ya, enggak boleh enggak boleh sembarangan. Kemudian yang kedua, kemarin sudah disampaikan juga bahwasanya di antara adab bermuasyarah, ya, bergaul dengan dengan ikhwan kita adalah al-mahabbatu fillah. Wajib ditegakkan pergaulan kita karena kecintaan kepada Allah. Bukan karena madiyah, bukan karena harta, atau bukan karena dunia, bukan karena kedudukan, bukan karena hajat-hajat dunia yang lainnya, bukan. Tapi kita berteman, bermuamalah itu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disebutkan beberapa kisah di mana ada dalam riwayat Imam Muslim seseorang yang kemudian dengan sebab dia berjalan menuju temannya diutus oleh Allah malaikat, yang dimana malaikat yang diperintahkan oleh Allah tanya itu si fulan. Bukan berarti Allah tidak tahu, ya, tanya itu si fulan mau kemana dia. Maka malaikat ini dalam berwujud manusia bertanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Kata si fulan ini, aku hendak ke kampung sebelah. Ada kebutuhan apa? Aku ingin bertemu dengan dengan temanku.
Adakah hajat sesuatu sehingga engkau memang harus ketemu dengan dia? Maka orang ini mengatakan enggak, kecuali karena sebatas aku cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan sesungguhnya aku utusan Allah. Allah menyampaikan apa? Salamnya bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Jadi kita bangun persaudaraan kita itu karena apa? Karena cinta kita kepada Allah, bukan karena cinta kita kepada kedudukan teman kita. Ya, sebab dunia, kedudukan, harta atau apapun itu akan apa? Akan hilang, tapi Allah tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah mati. Ya, kalau kita cinta teman kita karena Allah, demi Allah, Allah tidak akan pernah mati. Ya, Allah akan hidup selamanya, terus menerus. Dan kalau kita mencintai teman kita karena Allah, maka Allah jadikan cinta kita langgeng. Sehingga apa? Teman-teman yang seperti ini, kalau kita lihat hadis yang lainnya, yang insya Allah akan memberikan syafaat, menarik temannya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga kemarin sudah disampaikan, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman di hari kiamat, memanggil, Ainal mutahabbuna bijalali. Siapa yang dahulu apa? Mencintai saudaranya karena kebesaranku, karena aku maksudnya. Ya, Allah panggil tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala apa? Akan aku berikan apa? Udzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli. Allah akan memberikan naungannya tuh di tengah-tengah hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka betul ya, dalam hadis yang lainnya itu disebutkan di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah apa? Seseorang, 2 orang yang saling apa? Mencintai karena apa? Karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah pun karena apa? Karena Allah. Nah, orang yang seperti ini yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sudah kita sampaikan demikian hadis ya yang disampaikan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara adab kita bergaul dengan ikhwan kita, al-basyashah. Ya, mudah tersenyum. Kemudian walin, lembut kepada ikhwan kita. Termasuk apa? Watawaddud. Apa namanya istilahnya, berkasih sayang lil ikhwan, kepada ikhwan kita. Ya, dalam bergaul kita dengan sesama ikhwan, ya kita mudah apa? Mudah tersenyum. Bukan justru apa? Pelit terhadap senyum. Sebab Nabi SAW mengatakan, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan, menganggap remeh perkara yang apa? Yang ma'ruf, walaupun itu kecil. Sampai apa? Walau antulqiya akhaka biwajhi talaq. Walaupun kalian hanya sekedar menampakkan senyum di hadapan apa? Saudara. Itu kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bergaul dengan sesama ikhwan kita, ya jangan apa? Pelit untuk apa? Tersenyum. Ya. Bukankah dalam penelitian justru orang yang apa? Ikhlas dalam tersenyum itu sehat. Betul apa enggak? Sehat kan? Yang menurut para ahli itu justru apa? Menjadikan kulitnya itu semakin apa? Urat-uratnya itu semakin apa? Berkembang bagus. Ya, itu orang yang apa? Kalau ketemu saudaranya dia tersenyum. Kalau memberi dia juga tersenyum. Ya, kalau mendapatkan kabar gembira kemudian dia tersenyum. Ya, tentu senyuman-senyuman yang dimaksud di sini tentu ada asbabnya, ada apa? Sebabnya. Bukan kemudian senyum sendirian, enggak. Kalau senyum sendirian jangan-jangan bukan malah sehat, tapi malah apa? Malah celaka kita kan gitu. Tapi hal-hal yang tadi disebutkan membuat kita tersenyum. Ketemu ikhwan kita, Assalamualaikum, Masya Allah, kabar gimana akhi? Senyum. Ya. Dan pernah kita bahas kalau tidak salah, bukan sebuah adab kalau kemudian dia ketemu ikhwan tapi sambil apa? Tangannya ke tempat ikhwannya tapi wajahnya ke tempat yang lain. Nah, ini enggak adab nih. Ya, Rasul kita SAW dalam riwayat Imam Bukhari itu kalau beliau apa? Ditanya ketemu dengan seseorang, itu beliau menghadapkan seluruh wajahnya, badannya kepada lawan bicara. Ya. Jadi bukan adab kalau kemudian kita bertemu dengan ikhwan kita, kemudian kita apa? Malah justru menampakkan wajah yang sebaliknya.
Ya. Termasuk apa? Walin. Berlaku lemah lembut. Berlaku apa? Lemah lembut. Sebab apa? Allahu yuhibbul rifqa fil amri kulli. Allah tuh mencintai kelembutan dalam semua urusannya. Ya. Ya kalau ngomong lembut. Kalau bercanda lembut, benar, gitu kan? Kalau kemudian apa? Nepuk pundak ya lembut, gitu kan? Ya, kalau bercanda ya bercanda yang apa? Yang lembut tentunya, gitu kan? Kalau menasehati sama lembut. Ya, tidak menyinggung apa? Perasaan ikhwannya. Ya, menyentuh bagian tubuh dari ikhwannya juga apa? Lembut. Nabi SAW itu dalam hadis Anas bin Malik itu Nabi sering tuh apa? Mijitin sahabat Abdullah ibnu Umar, termasuk Anas bin Malik dalam semua dalil yang sahih itu suka dipijit oleh Nabi. Itu bagian kata para ulama bagian dari apa? Tarbiyah dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh jadi ini kosong ternyata. Kirain udah ada isinya. Jazakallah. Sudah apa? Oh pasti. Jadi Anas bin Malik menjadi saksi tuh. Nabi kita itu sering ya mijit apa? Punggung Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Anas bin Malik. Ya. Dan itu apa? Lembut. Dirasakan oleh para sahabat bagian dari tarbiyahnya Nabi SAW. Ya. Bahkan Nabi suka apa? Menepuk pundak para sahabat ya dengan lembut, dan itu tangan beliau yang mulia alaihi salatu wasalam itu memberikan athar yang luar biasa. Ya bagaimana dengan kita? Kalau kita sama orang yang kita cintai karena Allah, kan gitu. Kalau ketemu, masya Allah, kita pegang apa bahunya, kan gitu. Kemudian kita pegang tangannya sambil kemudian kita ya, sesekali kita apa peluk, itu transfer feelingnya nyampe nggak? Nyampe itu, ya nyampe kan? Nyampe jamaah. Orang kalau mentransfer sesuatu yang baik dia ikhlas tuh nyampe kepada saudaranya, bukan formalitas enggak, tapi dia jabat tangannya betul-betul dia apa? Lembut dan dia ikhlas, itu nyampe itu bahwasanya saudaranya masya Allah mencintainya karena Allah. Dia balas juga salamnya sambil dia pegang eratnya, dan kata Nabi SAW tidaklah dua orang muslim saling berjabat tangan kecuali dosa-dosanya diampuni sampai itu tangannya dilepas. Ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan apa kelembutan ini, karena Allah mencintai apa kelembutan. Bahkan kita masih ingat tidak kisah di mana pernah datang kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Aisyah berada nggak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang Yahudi yang masing-masing mereka itu mengucapkan apa kecelakaan, doa keburukan buat baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Binasa engkau ya Muhammad, binasa engkau ya Muhammad. Kemudian Nabi hanya menjawab apa? Waalaikum. Ya kan? Waalaikumsalam. Begitu pula dengan apa? Dengan engkau. Tapi Aisyah yang mendengarkan apa? Lontaran dari orang-orang Yahudi, adu Allah ini, musuh Allah ini, Aisyah geram, marah dia. Ya, maka Aisyah sambil mengatakan, begitu pula kebinasaan buat kalian, laknat Allah, kemurkaan Allah, gitu kan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Ya, pelan wahai Aisyah. Gitu ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apa? Kelembutan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai apa? Kelembutan. Tapi ya Rasulullah, dia mendoakan keburukan buatmu. Ya, keburukan tidak harus dibalas dengan apa? Keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Jawablah keburukan, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Maka Nabi menyampaikan lembut wahai Aisyah, lembut. Yang dengan sebut kelembutan itu engkau didatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Maka kita lembut terhadap saudara kita. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafiq yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifq, dan Allah memberikan kelembutan kepada siapa yang dikehendakinya.
Dan Allah tidak berikan kelembutan itu ma la yu'ti 'alal 'inaf. Oh ya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah tidak berikan kepada selainnya. Maka kalau kita lembut sama ikhwan, lembut sama siapa saja, sama istri kita, sama anak kita, insyaallah taala Allah mencintai kita. Ya. Jadi bergaul dengan sesama ikhwan itu dengan apa? Lembut. Kemudian yang ketiga apa? Menyebarkan kasih sayang. Ya. Apa wujudnya? Saling memberikan hadiah. Sudah belum nih? Kita apa? Kita saling memberikan hadiah sesama ikhwan kita, ya. Sebab Nabi SAW sampai bersabda apa? Tahadu tahabu. Saling berikan hadiahlah kalian, maka kalian akan Allah jadikan saling mencintai. Ya. Walaupun hadiah ini tidak harus apa? Konotasi yang mahal, yang apa? Yang besar, enggak. Kita kadang suka memberikan hadiah, pin, kan gitu ya. Kalau di Muslim Biker ya kan, kasih stiker, kasih apa lagi? Apa namanya? Apa itu yang tempel di ya, banner. Emblem, maaf. Ya, kasih emblem kan? Itu Masya Allah, saudaranya udah seneng banget. Walaupun yang dikasih pin MBI, emblem MBI belum ikut gabung bersama MBI, ya nggak apa-apa. Kan gitu. Saling kasih hadiah lah, maka apa? Allah akan menjadikan hati kalian saling apa? Saling mencintai. Ya. Jadi ini yang ketiga, ya. Kita mudah senyum sama saudara kita, kemudian lembut dan apa? Berkasih sayang kepada mereka. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru saling berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad itu tegas keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Tapi justru sebaliknya apa? Berkasih sayang sesama mereka. Nah, itu baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah justru sama musuh Allah dia lembut, tapi sama saudaranya malah dia kasar. Nah, ini berarti menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi dari Al-Qur'an. Al-Quran mengajarkan kepada kita kalau sama ikhwan ya kita harus apa? Ruhama bainana. Kita harus apa? Berkasih sayang di antara kita. Kalau sama musuh Allah SWT kita harus apa? Keras dan tegas kepada mereka. Jangan dibalik ikhwan. Ya. Kalau dibalik apa? Justru yang datang adalah bukan kecintaan Allah, tapi jangan-jangan kemurkaan Allah. Waliyadzubillah. Kemudian adab yang berikutnya yaitu istihbabu badlin nasihah wa hiya min tamamil ukhwah, ya, min tamamil ukhuwah. Disunnahkan apa? Menyampaikan nasihat. Jadi kalau kita bergaul dengan apa saudara kita itu jangan pelit terhadap nasihat. Jangan menahan-nahan nasihat. Kalau kita ngelihat saudara kita dalam kondisi yang salah, maka nasihatin ikhwan. Ya, begitu pula ketika saudara kita ngasih nasihat buat kita, maka terima kalau itu benar. Ya. Jadi jangan langsung berprasangka macam-macam dulu. Ya. Karena agama ini itu ditegakkan dengan apa? Nasihat. Agama ini ditegakkan dengan nasihat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu hanya nasihat. Ini yang unik. Kalau dalam sisi tata bahasa, Ustaz Reza insyaallah lebih paham ini. Biasanya mubtada khabar mufrad itu pasti apa? Nakirah. Tapi dalam hadis ini ad-din an-nasiha, dua-duanya pakai alif lam. Apa kata para ulama bahasa? Itu berarti pembatasan. Kalau khobarnya bentuknya ma'rifah, berarti pembatasan. Agama itu benar-benar nasihat. Bahkan penguatan agama itu benar-benar nasihat. Ya, dan maaf, kita jadi ngerti kenapa nasihat dalam agama ini penting, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang khusrana mubina. Orang-orang yang rugi. Sebab Allah Ta'ala berfirman mewanti-wanti semua manusia, wal asr, demi waktu, innal insana lafi
khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Semua manusia, jenis manusia itu pasti merugi. Tapi yang tidak rugi itu 3. Kata Allah siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga nih, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis, saling nasihat. Nah, orang-orang yang apa? Menegakkan nasihat, kalau ketemu ikhwannya, lihat ikhwannya itu salah, maka dia nasihatin dengan cara yang ma'ruf. Dia ngobrol berdua. Antum tadi sholatnya, ana lihat kok takbirnya di atas kepala. Ana belum pernah tuh temuin takbiran begitu dalam hadis-hadis yang sahih. Saudaranya mengatakan, emang gimana? Takbir Nabi SAW, imma yang pertama sejajar dengan telinga, imma yang kedua sejajar dengan apa? Bahu. Itu yang sahih, akhi. Jazakallah. Bagus tuh agama. Ya. Antum melihat saudara antum, masya Allah, ya kan? Kalau bercanda keterlaluan, ya, bercanda kadang apa? Suka kalimat-kalimat kemusyrikan, itu kan? Antum nasihat, tarik tangannya. Ana boleh ngobrol sebentar aja, ya. Kenapa nggak di sini aja sama yang lain? Enggak, ini khusus, kan gitu kan? Ngobrol berdua. Tadi antum kasih nasihat, kasih bercandaan, tapi bercandaannya kok ada unsur kesyirikan. Ya, itu nggak boleh itu. Takutnya nanti diyakini oleh orang lain bercandaan itu apa? Hak. Jazakallah akhi. Itu bagus itu. Karena agama kita itu tegak di atasnya apa? Nasihat. Ya. Dan Nabi katakan tadi ad-din an-nasihah. Kulna kata Tamim Ad-Dari menjadi saksi dari hadis ini, kami mengatakan liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Kata Nabi yang pertama lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah kata para ulama, kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Berarti kita sedang menjalankan nasihat kepada Allah. Ya, kita taat kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, menjauhi syirik kita dari hal-hal yang tidak diajarkan ilmu Allah kepada kita. Itu berarti kita menjalankan nasihat kepada Allah. Kemudian apa yang kedua kata Nabi SAW, wali kitabih, nasihat kepada kitabnya. Maksudnya apa? Kita kaji tuh kitab Al-Quran kita, tadaburi Al-Quran kita, amalkan perintah-perintahnya, jauhi larangan dalam Al-Quran. Termasuk yang ketiga, wali rasulih, nasihat kepada rasulnya. Maksudnya apa? Taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan melisihi dari sunnah Nabi, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kita melaksanakan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan termasuk nasihat kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Ternyata ada tuh hak dari kaum muslimin, hak pemimpin kaum muslimin dari kita. Dinasihati teman-teman. Ya, karena pemimpin juga manusia. Dia bisa bisa salah, bisa benar. Nah, kalau lagi salah, nasihati pemimpin kita. Tapi ingat, dalam riwayat Imam Muslim yang panjang, juga riwayat Imam Abu Daud, itu cara menasihati pemimpin bukan seperti yang sekarang banyak terjadi. Tapi kata Nabi, tarik tangannya berdua saja. Ya, kasih nasihat bahwasanya Anda salah dalam kepemimpinan Anda. Anda telah telah berlaku zalim terhadap yang dipimpin oleh Anda. Dinasihatin tuh. Pemimpin juga butuh nasihat. Ya. Jangan sampai dibiarkan pemimpin berkubang dalam dosa. Enggak, nasihatin. Tapi cara nasihatinya bukan dengan cara demo. Bukan dengan cara keluar, kemudian pakai poster, pakai spanduk menyebutkan kesalahan-kesalahan pemimpin. Bukan begitu, ikhwan. Ya. Demo dilarang. Kalau demo masak sih nggak apa-apa. Kalau demo motor boleh nggak, Jen? Boleh. Tapi kalau demo menyebarkan aib dari pemimpin, ini bukan ajarannya Nabi SAW. Bahkan ini menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tarik itu tangan pemimpin dengan lembut, kemudian kasih nasihat. Maaf, saya ingin kasih nasihat kepada Anda sebagai pemimpin. Kenapa mengeluarkan surat keputusan tentang halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Dosa Anda itu, kasih nasihat. Kalau dia terima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
berarti apa? Ucapkan pujian kepada Allah. Tapi kalau dia menolak nasihatmu, padahal nasihat itu benar, maka engkau telah menegakkan hujjah di hadapan Allah. Selesai udah. Ya. Nggak ada alasan kemudian, oh enggak, kalau kita sendiri nanti nggak ada pengaruhnya. Kalau banyak orang baru tuh berpengaruh. Enggak begitu. Nasihat terhadap pemimpin itu sebagaimana dituntunnya oleh Nabi SAW, berdua saja. Gitu ya, berdua, bukan di aibnya dibuka pemimpin itu, enggak. Ya. Dan sekali lagi pemimpin kita itu bukan apa? Bukan maksum. Ya, kadang dia suka berbuat apa? Salah, tapi sampaikan nasihat. Nah, ini agama. Termasuk wa ammatihim. Termasuk kepada orang-orang awam di antara kalian yang belum tahu. Nah, kasih nasihat. Sekali lagi, agama ini apa? Nasihat jamaah. Bahkan dalam hadis Jarir bin Abdullah, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kata Jarir bin Abdullah, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membaiat Rasul, janji setia. Atas apa baiatnya? Ala iqamis shalah. Yang pertama untuk menegakkan salat. Ya, kemudian yang kedua wa itaiz zakah, membayar zakat. Kemudian yang ketiga wan nasah likulli muslim, dan aku berbaiat untuk apa? Saling memberikan nasihat sesama muslim. Maka sama nih, yang di depan ini butuh nasihat dari antum kalau dalam perjalanan, kalau dalam pergaulan. Ayo kita cari keberkahan di dalam wadah muslim biker kita nih. Kita kan maaf sudah ngaji di beberapa guru-guru kita, ya, Ustadz Aldi ada, Ustadz Subhan ada, dan Ustadz yang lainnya. Sayang kalau kemudian taklim-taklim yang kita hadir di dalamnya tidak kita ejawantakan, tidak kita wujudkan dalam touring kita. Ya. Kalau udah sering ngaji tapi bercandaannya masih bercandaan yang apa? Yang keluar dari tuntunan, nah ini apa pengaruhnya di taklim? Kalau udah sering ngaji tapi ketika apa? Touring masih kadang-kala kita apa? Nggak tahu mana yang aurat, yang bukan aurat. Nah, ini berarti di mana ngajinya? Gitu ya. Kalau sering ngaji tapi Masya Allah justru hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memandang yang bukan muhrim masih dilakukan, di mana nih taklim kita? Ini anak-anak motor ini harus senantiasa apa? Dikasih nasihat ini. Kan gitu ya. Supaya apa? Jalan motornya itu berkah. Bermotorannya itu dapat pahala. Sehingga keluar bensin enggak percuma. Ya. Coba kalau udah keluar bensin tapi yang datang justru dosa. Ya Allah, lipat kali gitu kita. Udah rugi dunia, rugi juga apa? Akhirat kita. Tapi ketika kita keluarkan itu dana untuk apa? Capek lelahnya kita. Mungkin kita beberapa hari nginep gitu ya, camping dan seterusnya, tapi kita niatkan itu karena Allah, kemudian kita jaga pergaulan kita, bercandaan kita, motor kita, dan seterusnya dari kebaikan, Masya Allah. Justru yang datang adalah limpahan pahala. Maka ini yang harus senantiasa kita sering nasihati kepada diri kita dan juga ikhwan-ikhwan kita di Muslim Biker. Begitu pula yang muslimah. Begitu pula yang muslimah. Ya, saling memberikan nasihat di antara Di antara sesama muslimah. Supaya menjadi pahala buat buat antunna sekalian. Ya, jangan merasa benar sendiri. Ya, kita tuh jangan merasa suci sendiri, nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan jangan merasa diri kita paling tazkiyah paling suci, enggak. Ya, kita ini ya gudangnya salah. Ya, jangan satu golongan mencela golongan yang lain, kan gitu ya. Ya, sekelompok wanita mencela sekelompok wanita yang lain, jangan. Justru ini dihindari itu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tentang bahayanya saling merasa diri yang paling baik dan juga kemudian dia merendahkan saudaranya. Nanti kalau tidak salah ada itu. Jadi nasihat yang berikutnya. Ya, di nasihat yang berikutnya.
Yang harusnya ada itu dengan sesama ikhwan apa? Tawadhu'ul ikhwan fima bainahum wa addamut, ya, dan tidak adanya apa? Al-fakhr, kesombongan. Justru yang ada ketawaduan kita. Ya, ketawaduan kita, bukan kesombongan kita. Orang yang sombong biasanya apa? Lahir dari suka meremehkan orang lain, kan gitu ya. Menganggap orang lain tuh ya nggak selevel sama kita, kan gitu. Oh, saya tuh beda. Saya lebih pengalaman, saya lebih baik, saya lebihnya itu waswas syaitan itu. Ya, hati-hati nih kita. Jangan suka mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar. Kata-kata la di situ itu la nahiyah. Dan setiap setiap larangan dalam Al-Qur'an itu hukum asalnya adalah apa? Lit tahrim, haram. Kalau kita lakukan berarti hukumnya apa? Dosa, haram. Ya. Setiap yang dilarang itu hukumnya tahrim, haram. Dan setiap yang diperintah hukumnya lil wujub, artinya adalah wajib, berpahala. Nah, ini kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mencela, mengolok-olok, merendahkan, ya, kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi kaum yang dicela lebih apa? Lebih baik daripada yang mencela. Wala nisaun min nisain, dan begitu pula sekelompok wanita jangan mencela sekelompok wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang apa? Mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian apa? Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Kalian punya potensi kok. Ya kan gitu ya? Kita punya potensi enggak? Oh, kita punya potensi, Masya Allah. Potensi untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, mendatangkan amal. Jangan pernah mudah menyerah. Jangan hina diri kalian sendiri. Aduh, kayaknya saya nggak bisa nih. Gitu ya? Saya susah ini. Kalau yang begini saya nggak bisa nih. Jangan mencela diri. Allah Subhanahu Wa Taala telah apa? Telah ciptakan kita begitu sempurnanya, punya kemampuan yang sama insya Allah. Cuma kadangkala yang satu berani, yang satu apa? Yang satu tuh jatuh kepada godaan syaitan. Dia nggak berani, ya. Padahal semuanya sama. Semuanya apa sama? Kira-kira maaf, kita dengan Einstein sama nggak otaknya? Sama. Tapi yang terkenal kita apa Einstein? Einstein, gitu kan? Padahal otaknya sama nggak? Sama. Makannya sama nggak? Ya sama lah, tetap makan kan maksudnya, ya. Tapi kadang-kala ya itu tadi, ya, orang-orang mukmin kadang-kala suka apa? Mencela dirinya sendiri. Waduh, kayaknya susah nih. Aduh, ya jadi susah itu. Nggak mampu nih. Ya udah jadi nggak mampu. Coba kalau kita katakan apa? Insya Allah mampu ini. Ya, pasti insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu kata Allah, wala talmizu anfusakum, jangan kalian apa? Mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling apa? Memberikan lakop-lakop, gelaran-gelaran apa? Yang buruk. Ya, gelaran yang buruk nggak boleh. Ya, justru kita panggil ikhwan kita dengan apa? Sesuatu yang dia sukai, yang apa? Yang bagus gitu. Masya Allah. Ya. Jangan justru kita apa? Kasih gelaran yang buruk. Karena apa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan setelah dia beriman. Kalau kita sama-sama beriman, jangan panggil saudaranya dengan panggilan yang dia enggak suka. Ya. Wah, datang nih, pesek nih. Oh, hidungnya kebetulan memang agak ke dalam misalkan gitu ya. Dipanggilnya apa? Pesek kan gitu kan? Ya, jalannya pincang, waduh, ya, apa namanya si pincang datang ini, jangan diberikan gelaran seperti itu. Itu ayat seingat saya apa di surah Al-Hujurat tadi ya, Al-Hujurat ya. Itu turun asbabul nuzulnya itu berkaitan dengan masuk Islamnya apa namanya siapa anak Abu Jahal itu, sahabat Nabi. Siapa? Nah, anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, sahih, Ikrimah.
Ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya Ikrimah. Ketika Ikrimah itu masuk Islam, beberapa sahabat itu menyatakan, wah, masuk Islam anaknya Firaun. Gitu. Karena memang Abu Jahal itu digelari oleh Nabi apa? Fir'aunnya umat ini. Tapi mungkin para sahabat yang lain sambil bercanda. Namanya bercanda kan? Masuk Islam itu anaknya Fir'aun. Ditegur oleh Allah. Ya, turun ayat tadi itu. La yaskhar qaumun min qaumin. Sebagian riwayat menyebutkan asbabun nuzulnya ayat ini ketika datang para sahabat Nabi yang miskin kepada Nabi SAW. Kemudian datang Bani Tamim. Melihat kondisi sahabat yang miskin ini, Bani Tamim ini yang punya istilahnya apa? Istilahnya kekayaan yang luar biasa juga, dia menghina para sahabat yang miskin. Maka turun ayat ini. Nggak boleh memperolok-olok, nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh menghina orang lain. Ya. Oleh karena itu hinaan tadi gelaran buruk, kemudian apalagi mencela diri itu ternyata teman-teman sekalian dosa besar. Bukan dosa apa? Dosa biasa. Ya, memberikan gelar buruk itu maaf bukan dosa kecil loh, tapi dosa besar. Apa buktinya? Karena di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Maka barang siapa yang tidak bertaubat. Maksudnya bertaubat dari apa? Dari yang disebutkan sebelumnya itu. Berarti perbuatan memperolok-olok, merendahkan, mencela itu dosa besar. Loh, kenapa Ustaz demikian? Karena tidak ada sesuatu dosa yang kemudian solusinya adalah taubat kecuali itu adalah dosa besar. Paham? Kalau dosa itu kan kata Al-Imam An-Nawawi itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa apa? Dosa besar. Kalau dosa kecil, insya Allah dihapus dengan apa? Hal-hal yang sifatnya kayak sodako, hapus tuh. Jalan ke masjid, hapus tuh. Senyum kepada saudaranya, hapus tuh. Gitu ya. Itu dosa-dosa kecil. Menjaga sholat ke sholat berikutnya itu menghapus tuh dosa-dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus tuh dosa-dosa. Tapi dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali apa? Tubu ilallah. Seseorang itu taubat kepada Allah. Maka kalau ada seseorang yang mencela orang lain dan orang lain ini apa? Sakit hati, maka berat nih taubatnya. Kalau kita taubat kesalahan kita kepada Allah, kepada Rabb kita itu mudah, ikhwan. Mudah apa enggak? Mudah. Kita tinggal apa? Istighfar dengan apa? Penyesalan yang luar biasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullah atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu Allah ampuni. Kalau betul-betul kita mengucapkannya tulus, Allah ampuni itu. Kemudian apa? Kita berjanji pada diri kita, ya Allah, la a'ud atau la na'ud. Kita enggak bakal ngulang lagi, ya Allah. Enggak bakalan kembali lagi melakukan itu. Allah ampuni itu dosa-dosa kita. Atau kita tambah mungkin dengan sholat taubat, sebagaimana sebagian ahli tafsir menyebutkan dalam surat Ali Imran itu, ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kata sebagian ulama, maksudnya dzakarullah di situ orang-orang yang apabila jatuh kepada perbuatan dosa, maka dia langsung ingat kepada Allah, maksudnya dia salat. Maksudnya salat di sini adalah salat apa? Taubat. Maka salat taubat itu memang apa? Disunnahkan. Ya, salat taubat itu apa? Disunnahkan. Allah terima tuh taubat kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah lebih mudah taubatnya. Tapi yang berat kalau kita bermaksiat kepada makhluk. Yang berat kan bermaksiat kepada apa? Makhluk. Ana nih pernah menyakiti Om Agus, gitu kan? Antum sakit hati, masya Allah ditahan-tahan. Ya, maka Ana selama itu masih tuh. Taubat Ana belum tuh diterima. Sampai apa? Beliau merelakan, Ana maafkan Ustaz, masya Allah. Ya. Ana pernah menzolimi Kong Bian misalkan. Ana pernah tanpa ya istilahnya sengaja ngeplak kepalanya. Padahal lebih tua dia daripada Ana. Bukan ya? Lebih Ana lebih muda apa lebih tua ya kan? Misalkan ya kan? Kemudian dia nggak suka, ya Allah, pala difitrahin Ustadz kan gitu kan? Pala difitrahin.
Aduh, masya Allah ya. Nggak, kemudian sakit hati, ana wajib minta maaf tuh. Oleh karena itu kalau syarat taubat kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala cuma empat ya, 3 atau 4. Kalau kepada makhluk tambah 1 kata Imam Nawawi, yaitu minta kerelaannya, dibalikin apa? Barang-barangnya, minta keikhlasannya untuk apa? Memaafkan. Kalau belum masih gantung itu, hati-hati. Ini lebih berat kita kepada makhluk. Pernah menyakiti apa? Tetangga kita, minta maaf. Pernah menyakiti apa? Teman jalan kita dalam touring, minta maaf. Ya. Jangan sampai kemudian apa? Dibawa sampai mati, kemudian apa? Teman kita belum memaafkan. Ya. Maka hati-hati ikhwan sekalian, ya. Oleh karena itu sekali lagi apa? Kita jaga nih, ya. Jangan sampai kita melupakan apa? Nasihat tadi. Karena nasihat itu bagian dari apa? Bagian dari agama. Tapi ingat caranya yang benar. Caranya yang apa? Yang benar. Ya, tidak apa? Menyakiti ikhwan kita. Yang kelima, di antara adab kita bermuasyarah sesama ikhwan kita at-ta'awun fi ma bainal ikhwan. Saling tolong menolong. Saling apa? Saling tolong menolong sesama ikhwan. Tentu di sini ya yang dimaksud oleh para ulama kita adalah apa? Kalau memang di antara kita punya apa? Punya kemampuan untuk bisa menolong saudara kita, bantu. Ya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu apa? Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama makanal abdu fi auni akhihi, selama hambanya ini menolong saudaranya. Dan Allah tadi sudah berfirman di kajian awal kita tadi, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam apa? Kebaikan dan takwa. Ya. Sebab apa? Allah mencintai itu dan Allah akan tolong orang yang menolong saudaranya. Jangan pelit sama saudara. Kalau kita bisa bantu, masya Allah saudara kita lagi butuh, bantu, bismillah. Dan kalau bisa jangan apa? Jangan berhitung, minta kembalian gitu misalkan. Enggak. Udah serahkan kepada Allah saja. Mau membantu, memberikan hutang misalkan, kita lagi ada, bantu solusi hutangnya. Walaupun tetap tercatat kan gitu ya. Tapi nanti ketika ditagih, mudahkanlah. Mudahkanlah. Pernah kita bahas di forum ini, Nabi SAW memberikan gambaran ada orang yang masuk surga. Gara-gara apa? Kelihatannya sepele. Dia ini selalu mewanti-wanti pembantunya agar apa? Orang-orang yang berhutang dulu kepada dia, kalau belum bisa melunasinya dikasih kemudahan. Dengan sebab itu dia masuk surga. Jadi kalau ikhwan kita kebetulan ada perlu, kita lagi ada, jangan ditunda itu kebaikan. Kan tadi Nabi katakan apa? La tahqiranna, ya. Minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sesuatu. Ketika kita lagi sedang ada ikhwan kita lagi butuh, kita bantu. Jangan-jangan justru masuk surganya kita di sisi itu. Betul apa enggak? Karena kita enggak tahu kan, seseorang tuh masuk surga dari jalan yang mana. Pada saat itu Allah ridho banget, ya. Lihat orang yang tadi itu mengunjungi temannya karena dia cinta kepada Allah, kan itu? Allah ridho kepadanya itu. Ada orang yang masya Allah betul-betul ikhlas. Ini anak bantu, anak lagi ada, alhamdulillah. Itu dengan sebab itu Allah ridho tuh sampai apa? Keridhaan Allah itu menaunginya di hari kiamat, masuk surga dia. Ya. Jangan pernah menghitung-hitung kita. Nanti aja nih saya bantu. Kalau lagi begini begitu, enggak. Lagi ada bantu. Ya. Karena di antara adab itu saling membantu di antara sesama apa? Sesama ikhwan. Dan kalau bicara soal bantuan tadi saling membantu dalam kebaikan, bukankah Nabi SAW dalam hadis yang kita sering dengar, mukmin itu ibarat satu apa? Satu tubuh. Bahkan dalam riwayat yang lainnya kalbunyan,
seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'duh. Ya, yang saling menopang, menguatkan, saling membantu sesama mukmin, sesama ikhwan. Ya. Mukmin itu dalam riwayat hadis yang lainnya apa? Cermin bagi saudaranya. Ya. Kalau dia saling membantu, dia bantu tuh ikhwannya, insya Allah dia pasti dibantu oleh apa? Oleh Allah. Ya. Tapi kalau dia pelit, ya, dia jaga jarak, gitu kan? Maka boleh jadi Allah pun apa? Menjaga jarak kepada dirinya. Na'udzubillah. Ya. Tapi kan bantuan di sini bukan jangan dimaknai dalam berupa apa? Uang saja, enggak. Ingat ya, bantuan itu jangan dimaknai apa? Uang saja. Tapi apa? Antum bantuan nasihat. Anak kebetulan lagi lemes nih Ustadz nih. Ya, kalau ngaji itu lemes, kadang ngaji pengen, kadang enggak gitu ya. Apa nasihat Ustadz? Kasih. Gitu loh ya. Anak kalau lagi bahasa Arab, ya Allah, aduh gambarannya itu ngafal tasrif, ya, gurunya juga galak lagi, ya kan? Ya, kalau sekali daham hilang hafalan, misalkan gitu. Misalkan ya. Ya antum apa namanya? Jangan lupa gitu ya. Antum kasih apa nasihat, itu bantuan. Ada satu ayat, Anda pernah terangkan di sini atau tidak? Kalau antum buka video apa kajian, insya Allah kayaknya pernah ya. Ayat ini apa namanya? Luar biasa memang kata para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang ingin bahagia itu di dunia dan di akhiratnya itu kalau menerapkan 3 hal ini, bahagia dia. Sebagaimana firman Allah dalam surat ini. Allah katakan fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jawabannya fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Ya, kata Allah, maka barang siapa yang a'ta, suka memberi. Ya. Ini penjelasan yang bagus ada dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Tafsirnya siapa? Mas Mikdad. Enggak tahu. Apa Jendri? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Hah? Siapa? Syekh? Siapa? Minum dulu nih. Hah? Bismillah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi habis minum tetap ditampilannya begini ya. Ya udah enggak apa-apa deh, ya kan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu bagus tuh menjelaskan tentang kalimat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang suka memberi loh, maka jalan hidupnya jadi apa? Mudah. Ini kadang di antara kita suka takut sih memberi ya. Padahal kata Nabi SAW, tidak akan pernah apa? Mana qasad, ya, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan. Maksudnya harta yang diberikan. Enggak bakalan berkurang, itu udah janji siapa? Udah janji Nabi. Udah janji Allah tuh orang yang sering memberi dalam hal yang pertama ini harta. Itu enggak bakalan berkurang itu harta. Yang ada justru bertambah. Bertambah apanya? Keberkahannya. Walaupun mungkin belum bertambah jumlahnya, tapi bertambah keberkahannya. Ya. Ini kadang banyak orang-orang yang merki. Tahu merki gak? Hah? Ya, belasananya pelit, ya kan gitu ya. 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 Ya Allah, dia hitung-hitung dulu, enggak perlu dihitung itu. Memang kita bukan Abu Bakar, memang ya. Tapi kalau kita lagi ada, berikan. Nah, harta itu pasti apa? Pasti nambah berkah. Walaupun tidak berwujud jumlah, memang enggak berwujud jumlah, tapi nambah berkah dari mana? Oh, faktor yang lain. Istri sehat, anak-anak taat, tetangga soleh-soleha, lingkungan soleha. Kalau sholat enggak pernah ketinggalan. Itu akibat apa? Keberkahan dari apa? Suka memberi. Ya. Jadi orang yang suka memberi itu, memberi dengan harta itu mudah tuh hidupnya. Ini janji, ini Allah yang berfirman loh, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan apa? Yusra artinya apa? Kami akan mudahkan tuh jalannya.
Syaratnya yang pertama, a'ta, suka memberi. Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, suka memberi ini bukan sekedar harta, tapi memberi senyuman itu bagian dari memberi. Ya. Dan yang paling dahsyat kata beliau, memberikan ilmu. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupakan, nasihat. Memberi nasihat, memberi ilmu itu bahkan lebih berharga daripada sekedar memberi Memberi uang, memberi harta. Apalagi memberi ilmu itu, masya Allah, ya kan? Jangankan orang yang diberikan ilmu ya, yang nggak diminta pun itu memberikan permohonan ampunan buat orang yang suka memberikan ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW katakan, orang yang senantiasa mendakwahkan kebenaran, memberikan ilmu, itu didoakan, dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk yang ada di langit, hatta al-hita fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di samudra memohonkan ampun kepada orang yang suka memberikan kebaikan dari sisi ilmu. Ya. Jadi kalau hari ini kita mungkin ya belum bisa memberikan harta, berikan yang kita punya. Berikan termasuk pertolongan tadi gitu ya. Ya. Saudara kita minta nasihat, kasih nasihat. Ya minimal antum kasih apa? Sabar lah ya akhi ya. Ana juga lagi enggak ada duit nih. Enggak apa-apa. Gitu kan. Ya, sabar ya kan? Ya. Ya. Walaupun dia datang memang untuk apa? Untuk pinjam duit misalkan, ya 100 dulu ya, apaan itu ya kan, ya itu saya nggak tahu itu ya. Kasih saran, kasih solusi, kasih nasihat, itu juga termasuk memberi, ya. Memberikan ilmu, senyuman, nasihat, itu pasti dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa, lagi dia bertakwa. Orang yang bertakwa itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan gitu kan? Allah Subhanahu wa taala udah berjanji itu. Dan janji Allah la yukhliful mi'ad, enggak bakalan diingkari. Begitu pula janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertakwa akan dijadikan permasalahannya jalan keluar dan diberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Maka jaga pemberian kita, jaga ketakwaan kita, dan yang ketiga wasaddaqa bil husna. Kalau hidup kita mau mudah, jaga yang ketiga, yaitu kita membenarkan perkara-perkara yang hak, yaitu perkara hari kiamat, perkara surga, nanti ada hisab dan seterusnya. Maka kalau tiga ini dipegang, kata beliau rahimahullahu taala, jalan hidup seseorang itu mudah. Ya. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, pelit, ya, enggak mau nolong, ngasih nasihat aja kagak mau, gitu ya. Ya, kemudian wa amma man bakhila wastaghna, dia sombong lagi. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia enggak percaya tentang pertemuan kepada Allah nanti. Maka orang seperti ini sama dimudahkan juga, tapi fasanuyassiruhu lil usra. Itu kesulitannya dimudahkan, sulit terus. Jadi perhatikan ya, orang yang bakhil malah sulit. Orang yang yang rajin memberikan itu malah mudah. Itu udah janji Allah, teman-teman. Ya sudah sudah janji Allah. Makanya ana secara pribadi itu seneng kalau ketemu banyak orang. Malah ana mumet kalau nggak ketemu banyak orang. Kalau di rumah aja ana justru mumet, nggak ketemu teman-teman itu kayaknya aduh gimana gitu ya. Iya benar. Ya. Tapi kalau ketemu tentu yang tadi satu majelis yang baik, yang bagus, yang soleh, kan gitu kan? Yang kita juga kalau ngelihat teman-teman kita, ya Allah, si fulan ini anak ingatnya mudhofun ilaih. Itu kalau bahasa Arab ya kan. Anak kalau ingat dia ini pasti ingat bahasa Arab, ingat dia pasti ingat pelajaran yang lainnya, ingat dia selalu baca Quran nih. Nah, itu cari yang begitu tuh, ya kan?
Cari yang teman-teman yang seperti itu, yang mengingatkan kita akan tentang urusan apa? Urusan akhirat, ya. Dan yang terakhir di antara adabnya adalah tadi sudah sebagai apa disebutkan tawadhu. Ya, tawadhu kepada ikhwan. Ya. Dan wa'adamul fakhr, dan tidak sombong, tidak bangga diri, enggak. Ya. Kalau kita bergaul sama ikhwan, yang ada justru tuntunannya apa? Kita merendah diri, saling menghargai gitu. Bukan merasa diri yang paling apa tadi? Yang paling pintar, enggak. Yang paling ana nih pengalaman ini, ya. Ana yang paling pengalaman di jalanan gitu ya. Jadi antum diam aja misalkan gitu ya. Enggak. Tapi dia tawadhu. Masih ingat kisah yang pernah Ustaz sampaikan ketika Nabi SAW berada di majelis dan di situ ada Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar diajak oleh ayahnya Umar ibnu Khattab, iya kan? Umar ibnu Khattab di majelisnya Nabi, di sahabat yang senior. Ketika Nabi bertanya, tahukah kalian sahabat-sahabatku, ada satu pohon permisalan ini, pohon seperti permisalan mukmin. Ya, ketika Nabi mengatakan begitu, tahu nggak pohon apa itu? Abu Bakar diam, Utsman, Umar, Ali diam, Sa'ad bin Abi Waqqas diam. Tapi Abdullah ibnu Umar ini membatin, itu pohon korma yang dimaksud oleh Nabi. Cuma apa? Beliau diam. Dan ketika pulang, Umar bin Khattab ngajak lagi anaknya pulang. Kata Abdullah ibnu Umar, sebenarnya tadi aku tahu tuh ayah jawaban atas pertanyaan Nabi. Itu pohon korma yang dimaksud oleh Nabi. Kata Umar ibn Khattab, kenapa engkau tidak jawab gitu? Karena aku tahu di forum itu ada sahabat-sahabat yang apa? Yang senior. Tuh lihat, orang tawadhu, sahabat tuh tawadhu luar biasa. Dia tahu tapi dia menghargai sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, ini baru nih sikap tawadhu yang benar. Ya, menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Dia enggak sombong, enggak fakhar. Walaupun mungkin secara umur dia apa? Lebih tua, enggak. Ya. Nah, kita jaga nih di Muslim Biker kita. Hati-hati, kesombongan itu dari syaitan. Dan Allah tidak apa? Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ya. Dalam ayat yang lainnya, wallahu la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka tuh sama orang-orang yang fakhar. Orang-orang yang apa? Besar diri, enggak. Jangan sombong kita. Karena di atas langit masih ada langit. Ya. Jangan sombong kita. Bergaul dengan sesama kita itu tawadhu, rendah hati. Ya, dijaga tuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi sambil berkendara bawa motornya apa? Hauna. Apa makna hauna? Tawadhu'an, tawadhu. Ya. Kalau di lampu merah kan gitu kan? Dia menyapa. Kan gitu? Ya. Jadi enggak sombong. Kalau kemudian apa? Di jalanan ya dia tidak menunjukkan apa? Dia yang paling jago dan seterusnya. Kadang ya itulah susah orang kalau lagi sedang apa di jalanan, kadang masya Allah hawa nafsu suka mengajak kepada hal yang itu. Anda juga merasakan tuh, ustadznya merasakan kalau di jalanan itu waduh bawaannya kayaknya pengen apa, nggak mengebut, maksudnya pengen kenceng aja, ya kan? Beda ya, nggak, karena memang kayak udah akrab sama motor gitu kan. Apalagi kalau ada yang nyabet kita dari belakang, waduh, ya kan? Ya, ini kadang-kala kita suka apa? Waduh, ya kan? Ya Allah, ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Padahal apa? Diajarkan kan disuruh apa? Tawadhu, ya. Ada grup yang lain, ya kita kasih klakson, kita kasih apa? Sapaan. Kalau sapaan motor kan pakai klakson biasanya kan? Sapaan motor pakai apa? Klakson kan gitu. Ya, dia balas klakson, kita balas klakson. Supaya apa? Kita enggak terkesan apa? Enggak terkesan sombong. Dan ingat, sombong itu lawan dari tawadhu, ya. Apa sombong itu yang disebutkan oleh Nabi SAW? Batarul haq wa ghamtun nas.
Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Berarti tawadhu sebaliknya. Dia terima tuh yang benar. Dan apa? Dia apa? Enggak merendahkan orang, tapi dia justru menghargai orang. Ya. Ini dulu sampai poin yang ke-6. Kita batasi dulu karena waktu kita belum tanya jawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan kedua di di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Kita ketemu dulu 1 tahun lagi ya. Mudah-mudahan 1 tahun yang akan datang insyaallah kita sehat walafiat dan ada kabar-kabar terbaru, inovasi-inovasi terbaru dalam touring MBI Bekasi. Karena ini udah hampir 1 tahun ya nggak ada touring kan ya, hampir 1 tahun ya kan nggak ada touring. Jadi mudah-mudahan di tahun yang baru insyaallah ada touring ya kan, mudah-mudahan ya kan. Jadi insyaallah karena ya udah gatal juga gitu ya, pengen melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang ingin antum tanyakan? Fadhal, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ya akhwat bisa ditulis boleh? Silakan. Ada yang tanyakan? Ya, taib, masukkan sebentar belakang antum dulu. Fadhal. Ya boleh kita bertanya. Emang kenapa antum? Kan gitu kan? Ini anak punya utang, misalkan gitu kan? Oh utang. Kalau utang kan ya perlu dibantu. Kalau utang ya. Emang kenapa antum gitu kan? Anak pengen bikin warung nih untuk jual rokok. Jangan berarti. Ya kan? Antum mau membantu untuk apa? Jual rokok. Jangan dibantu berarti. Takutnya masuk ke dalam larangan Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Antum berhak nanya. Kalau saudara antum datang misalkan minta bantuan, emang kenapa akhi? Boleh dong. Boleh tidak? Ya boleh nanya. Ini anak kebetulan pengen ada keperluan untuk membantu orang tua. Misal gitu ya. Wah, itu pahala besar tuh. Kan gitu? Antum bantu. Kan antum lagi ada, silakan. Tapi kalau anak asem banget nih, pengen ngerokok udah 3 hari nggak ngerokok misalnya, ya jangan. Antum justru kasih nasihat. Wah, kalau untuk urusan itu anak nggak bisa bantu akhi, karena antum itu berbuat maksiat kepada Allah, itu kan. Antum kasih nasihat ya supaya dia tersadar. Tapi kalau bantuan yang kebaikan antum ada, dibantu. Kalaupun misalkan maaf untuk pertama kali antum nggak usah berhitung, dalam arti nggak usah berhitung. Ya istilahnya antum bantu saja. Tapi kalau untuk yang berikutnya ternyata orang ini nggak amanah, ya kan? Dia minta bantuan, yang bantuan pertama, kedua belum dibalikin, kan gitu? Maka antum boleh kasih pelajaran. Aduh, kayaknya yang ketiga ini ana minta maaf nih, ana tahan nih. Kenapa? Karena antum masih ada amanah dengan ana, gitu ya? Nah, itu nasihat tuh. Boleh. Maaf nih, ana bukan berarti pelit, tapi ana nggak bisa nih. Antum masih punya utang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sekarang mau utang yang keempat gitu ya. Antum tahan tuh, ya. Dan tidak boleh kemudian dibantu. Kenapa? Kalau antum membantu berarti antum memuluskan jalan dia sering berhutang. Antum bisa kasih nasihat, akhi, yang pertama, kedua lunasi dulu. Sebab umur kita nggak ada yang tahu. Kalau antum mati dalam kondisi membawa utang, antum yang tanggung, bukan ana. Itu kan ana yang kasih bantuan, antum yang tanggung. Maka lunasi dulu deh. Nanti kalau udah lunas, insya Allah ana bantu lagi. Gitu. Ya, jadi boleh. Fadal, yang Omdul belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau misalnya kita panggil datang sore padahal tidak sesuai dengan fakta. Ya kan, misalkan manggil Jendri gitu kan, ganteng mau kemana kan gitu. Padahal nggak ganteng-ganteng. Ya. Wallahu alam, yang jelas panggilan buruk tuh jelas dilarang. Tadi wala tanabazu bil alqab
Jangan kalian saling memberikan lakop, gelaran-gelaran buruk, nggak boleh. Memang dalam penjelasan tentang ini, yang pertama kata para ulama, hukum asal dari gelaran buruk itu nggak boleh. Kecuali yang kedua, kalau yang dipanggil itu dia suka. Misalkan nih, maaf nih, ya, si pincang, memang dia pincang, tapi dipanggilnya si pincang, ya. Si buta, memang dia buta, dipanggilnya apa? Buta, kesini dong gitu. Asal antum jangan tambahkan, wahai buta dari gua hantu, itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau panggil buta saja, dia suka, itu kata para ulama nggak apa-apa. Apa dalilnya? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala pun itu menyebutkan salah seorang sahabat Nabi yang buta itu diabadikan dalam ayat. Ya, di surat apa itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Al-a'ma itu orang yang buta. Kata Allah telah datang kepadanya, kepada Muhammad, orang yang buta. Dan itu ada para ulama yang dipanggil sebagai apa? Orang yang apa? Yang pincang ada itu. Al-a'masi. Kemudian ada beberapa gelarannya, tapi dia suka. Ini nggak apa-apa. Nah sekarang kalau kemudian dibalik, nggak ganteng tapi dipanggil apa? Ganteng. Ya mudah-mudahan jadi termotivasi dia. Ya, mungkin dia nanti perbaiki sabunannya, ya kan? Sabunannya yang tadinya cuma 2 menit ini jadi 20 menit. Kita nggak tahu juga. Wah, ini dipanggil ganteng ya, jadi pede nih anak gitu kan? Jadi kalau misalkan memang dia nggak ganteng, tapi ya kembali kepada diri masing-masing. Kalau diri masing-masing kita tahu diri, sebenarnya aneh nggak ganteng, tapi alhamdulillah saudaranya manggil ganteng, ya mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan anak bagus akhlaknya, gitu. Ya apalah artinya ganteng fisik, tapi tidak ganteng akhlaknya, kan gitu kan? Harusnya apa? Bagus akhlaknya, bukan sekedar bagus apanya? Fisiknya. Oleh karena itu kita jangan mencela saudara kita lewat apa? Fisik. Kalau bahasa keren sekarang apa? Body shaming, betul. Janganlah, kita jangan melakukan body shaming, jangan. Ini kan rata-rata nih, maaf nih, rata-rata yang baik keren kan, waduh, masya Allah, karena sering makan ya kan, ya panggilan namanya Rizky nggak datang ya? Mas Syukron ya kan, dipanggillah nama yang bagus. Mas Amri kan gitu kan, jangan kurus kerempeng ya, jangan, misalkan nggak boleh, ya kan, tidak boleh. Kecuali kalau dia suka, saya suka kalau Ustaz dipanggil kurus, ya nggak apa-apa, boleh, tidak dosa. Saya suka kok dipanggil si pincang, boleh. Nah, ini kalau dia memang rela. Tapi panggillah dengan panggilan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang tanyakan? Fadhol, akhi. Udah lama ya. Fadhol. Ya, CS dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky ya. Dari chapter Bogor. Mampir ke Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau nanya mengenai gibah kita. Iya. Kita kan kadang-kadang nggak sengaja gibahin orang, terus kita sadar kita harus minta maaf. Kita harus minta maaf sama Allah. Itu sih minta maaf sama manusia. Nah, perlu nggak kita setiap kita nyatakan kita gibahin dulu misalnya gitu. Dan pastinya tuh orang kan nggak sakit hati ya. Nilainya gitu ya. Itu gimana cara maaf sama manusia yang kita gibahin? Iya. Taib. Yang pertama jelas hukum ghibah itu dosa besar. Sebab Allah SWT menggandengkan hukum ghibah dengan apa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu. Kata Allah pasti kalian benci itu. Yang kata para ulama tafsir, lihat Allah menggandengkan kalimat memakan daging saudaranya dengan ghibah. Berarti jangankan memakan daging, membunuhnya saja itu dosa besar. Tapi ini ghibah udah dalam kondisi terbunuh, kemudian dimakan tuh daging, berarti ghibah itu dosa besar. Maka kalau seseorang itu sudah pernah menggibahi saudaranya, maka dia minta ampun kepada Allah. Dia taubat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi ghibahnya itu.
Dan ghibah, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau yang kita bicarakan itu benar terdapat pada saudara kita." Kata Nabi, justru itu ghibah. Tapi kalau tidak, juga itu justru itu adalah fitnah. Ya, itu adalah fitnah. Dan fitnah itu wal fitnatu akbaru minal qatl. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Maka kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa ghibah, dosa fitnah kita. Tapi kepada manusia gimana Ustaz? Ya tetap kita minta kerelaannya, datang itu dia. Cuma kata para ulama, tergantung nih, antum tahu nggak situasi dia dan apa sifat dirinya. Kalau diungkapkan tentang gibahannya, gitu ya, dia justru apa? Kefikiran jauh, panjang, atau dia malah sakit hati, maka cukup antum mengucapkan, "Ana kesini mau minta maaf nih, takutnya ada salah-salah yang ana pernah berbuat sama antum, yang disengaja atau tidak, ataupun yang antum ketahui atau tidak antum ketahui, tolong maafkan ana ya," gitu. Kalau dia bilang, "Iya ana maafkan kau," benar nih ikhlas ana maafkan, selesai akhi. Tapi kalau antum tahu orangnya, kalau anda ungkapkan tentang gibahnya, dia nggak masalah, karena orangnya easy going aja, gitu ya. Orangnya itu apa? Asik gitu, humble, gitu ya. Maka antum mengatakan, "Akhi afwan nih, ana pernah menggibah antum di satu forum, ana minta maaf ya." Di mana emang gitu kan, misalkan gitu kan, dia pengen tahu aja, kata, "Ana waktu itu pernah tuh ngomongin antum," gitu kan, ya gitu. "Ana minta maaf banget nih." Ya udah, ana maafkan, selesai udah. Jadi kata para ulama, lihat antum. Nah, makanya kenapa gunanya kita bermuamalah kepada sama ikhwan? Itu antum tahu karakteristik. Ini orang biasanya mudah apanya? Mudah tersinggung nih. Ini orang, oh dia kuat dia, ya kan? Orangnya mah santai gitu ya. Santai dan santuy gitu ya. Jadi apa namanya? Ngomong aja, nggak jadi masalah. Ya, jadi bisa dua kemungkinan Mas Rizky tadi, ya. Antum tahu tuh orangnya gimana? Oh, kalau anak kemukakan dia easy going aja, antum kemukakan. Nah, itu kan ada tuh yang diceritakan oleh ustadz kita ya tentang Syekh apa namanya? Syekh guru kita yang sering datang ke Indonesia. Lagi lupa ustadznya. Apa? Yang sering di Istiqlal siapa? Abdul Razak. Padahal lihat akhlak seorang ulama ya. Padahal dia hanya apa? Menyebutkan nama saja. Menyebutkan nama, tapi namanya kan karena orang Cina ya. Orang Arab mengucapkannya jadi terkesan apa? Lucu kan? Orangnya kebetulan yang disebutkan muridnya ini nggak hadir. Oleh saya dibaca si fulan ini anak orang Arab ini, orang apa Cina, namanya kan aneh. Dan dia orang Arab mengucapkannya agak aneh. Teman-temannya tertawa. Besoknya ketika si fulan itu datang, maksudnya masuk kelas, kemudian dia panggil, "Oh datang, apa ta'al, kesini. Kemarin," kata Syekh, "ketika aku menyebutkan namamu, engkau enggak masuk, tapi apa menjadi bahan tertawaan. Kalau dengan sebab itu aku berdosa, mohon maaf, aku minta maaf." Kan gitu. Itu cuma absen doang ya. Kemudian apa? Dikasih hadiah. Dan yang datang malah justru bingung dia. "Ya Syekh, ya tapi itu akhlak seorang ulama. Setidaknya kita ngambil ibrah lah ya." Itu padahal cuma ngabsen ya. Dengan sebab absen karena nyebutnya apa? Ling-ling misalkan gitu ya. Ketawa tuh teman-temannya. Besoknya ling-ling masuk, kemudian apa? "Syekh ini minta maaf. Karena dengan sebab dibacakan lewat lisannya, teman-teman menertawakanmu." Kan gitu? Maka Syekh itu minta maaf. Allahu Akbar. Sebuah akhlak yang luar biasa. Taib. Ada lagi yang ditanyakan? Insyaallah kayaknya cukup ya. Zuhur jam berapa? 11 berapa? 11 berapa? 45. 49. Taib. Cukup Anda rasa? Ya, insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan masih di apa? Antum mengingatkan ustaznya ya. Termasuk hadiah ustaznya yang belum ustaznya bawa nih. Ustaznya minta maaf. Yang kemarin itu yang Al-Quran kecil ya, insyaallah ustaznya tetap itu akan sampaikan. Ini kita masih di bab tentang masalah muasyarah dengan ikhwan kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di poin yang ke-7 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa disampaikan.
kita akhiri taklim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.